Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kawan-kawan semua, pada hari ini mungkin kita sering menjadi pelaku atau bahkan jadi korban. Korban dari apa? Korban dari penyalahgunaan atau pengabaian, baik kita yang diabaikan atau kita yang mengabaikan sesuatu. Baik itu yang bersifat pertemanan atau bisnis atau bahkan percintaan. Begitupun juga ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, istilah ini sering kita sebut dengan ghosting. Ketika kita berharap pada seseorang atau sesuatu, kemudian harapan itu tidak kita kunjung dapatkan dan kita mengabaikan hal tersebut, bahkan tidak menjalin kembali komunikasi, bahkan istilahnya mem-PHP-kan orang lain. Nah, itulah yang disebut ghosting. Fenomena ghosting pada hari ini membuat kita bingung apa yang harus kita perbuat dan sikap apa yang harus kita kedepankan. Tentunya jangan sampai salah berharap, apalagi ketika berharap kepada manusia. Nah, pada hari ini kita akan menginjak dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apakah kita akan mengghosting Ramadan juga? Sebagaimana kita mengghosting orang-orang lainnya, teman kita, kemudian keluarga kita, dan lain sebagainya. Lalu, apakah kita punya harapan-harapan tertentu ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan? Kita mungkin sering mendengar bahwa kalau kita mengharap pada manusia, kemudian kita menemukan satu kecacatan, kemudian hal yang tidak kita dapati pada hal tersebut, maka kita akan kecewa luar biasa, jatuh luar biasa. Akan tetapi, kita pun sering mendengar bahwa apabila kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita selaku hambanya, dan kita mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengkhianati hambanya, terutama pada bulan suci Ramadan. Kawan-kawan semua, apakah kita sudah penuh dengan harapan-harapan kepada Allah di bulan suci Ramadan nanti? Apakah kita mengharap balasan-balasan dari Allah ketika kita sudah saum selama 1 hari penuh, ibadah-ibadah dan amal-amal lainnya? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Rasulullah, barang siapa yang saum di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, beriman dan dengan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kawan-kawan semua, maka tidak ada kata ghosting kita terhadap bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena semua pengharapan-pengharapan kita akan kita temukan dan akan kita dapatkan yang akan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat dari redaksi hadis ini, ada kata iman dan ihtisab. Kita harus meyakini bahwa, dan kita harus mengimani bahwa ibadah saum itu, khususnya di bulan suci Ramadan, adalah perintah wajib dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ihtisab, yang artinya pengharapan ini perlu ada ikhtiar dari manusia itu sendiri, perlu ada ikhtiar dari hamba Allah itu sendiri. Maka tidak mungkin ketika kita berharap pada bulan suci Ramadan, tapi kita berleha-leha pada bulan suci Ramadan, tapi kita menyia-nyiakan waktu ketika bulan suci Ramadan, tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin Allah mengampuni dosa-dosa kita karena kita berharap tapi kita PHP dalam beramal. Kawan-kawan semua, perlu kita ketahui bahwa kita selaku orang Islam, kita selaku orang mukmin, bahwa apapun yang kita lakukan adalah berbuah kebaikan. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzalika illa lil mu'min." Yang artinya, sungguh ajaib orang mukmin itu. Kenapa? Karena seluruh amal perbuatannya adalah perbuatan atau hal-hal yang baik.
Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan hal ini tidak akan didapati oleh orang manapun kecuali orang mukmin. Jadi teman-teman semuanya, jangan takut apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Contohnya, kita beramal baik, bersedekah, membantu orang tua, membantu teman kita yang sedang kesulitan. Itulah hal-hal kebaikan yang dalam rangka kita berikhtiar mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Maka teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu beramal di setiap hari, khususnya di bulan suci Ramadan. Sahabat Imbus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita banyak berharap pada manusia. Akan tetapi kita nol dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita banyak berharap kepada manusia, kita akan banyak dikhianati. Akan tetapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan, dan disertai dengan amalan-amalan lainnya, bersedekah, berbuat baik, kemudian menolong teman kita yang lain sebagainya. Nah, kemudian perbuatan-perbuatan amal-amal soleh lainnya, jangan lupa untuk lebih banyak beramal di bulan suci Ramadan. Sampai ketemu di Iman Booster selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.